Suasana rumah sunyi. Jam sudah melewati pukul 11 malam. Rania masih duduk di depan laptop, keningnya berkerut menatap layar. Di sampingnya, beberapa lembar sketsa berserakan, desain-desain busana yang penuh detail, garis lengkung, motif klasik yang memadukan tradisi dan sentuhan modern. Langkah kaki terdengar dari arah lorong. Rania, kenapa kamu belum istirahat? Ini sudah hampir tengah malam, tanyanya dengan nada lembut tapi tegas. Rania menoleh sekilas, lalu kembali fokus pada layarnya. Aku sudah terbiasa tidur larut, Ga. Biasanya jam segini justru pikiranku paling jernih. Tubuh kita tetap butuh istirahat yang cukup, Ran. Kalau itu nggak terpenuhi malam hari, dampaknya ke sistem tubuh. Daya tahan kita menurun, gampang sakit, dan, yang lebih mengerikan, bisa saja mati mendadak. Rania menghentikan gerakannya. Ia menegakkan badan, lalu menoleh ke arah Arga dengan senyum lelah. Lalu bagaimana dengan kamu? Mengapa jam segini belum tidur? Aku terbangun karena merasa haus, saat hendak mengambil air, aku melihat kamu. Rania mengangguk percaya, terlihat dari wajah Arga yang muka bantal. Besok aku ada presentasi, katanya, suara sedikit serak karena kelelahan. Presentasi independen. Aku akan memperkenalkan desain baju modern yang terinspirasi dari era Majapahit. Arga mengangkat alis, tampak tertarik. Majapahit? Rania mengangguk, semangat mulai mengisi nadanya. Iya. Aku sedang memadukan elemen budaya Majapahit dengan busana syari. Ini tantangan, tapi juga peluang. Karena di akhir masa Majapahit, pengaruh Islam sudah masuk cukup kuat, terutama di wilayah pesisir. Jadi aku coba menafsirkan gaya busana wanita zaman itu, tapi dikemas dalam bentuk yang modern, sopan, dan sesuai syariat. Arga menyilangkan tangan di dada, matanya menatap sketsa yang tengah dikerjakan Rania. Kombinasi yang menarik, gumamnya. Dan cukup berani. Tapi kamu yakin, bisa menyampaikan pesannya dengan tepat? Aku harus yakin, jawab Rania mantap. Aku ingin buktikan kalau busana syari itu bukan hambatan bagi kreativitas. Justru bisa jadi jembatan antara tradisi dan inovasi. Arga diam sejenak, lalu mengangguk. Kalau begitu, selesaikan apa yang perlu kamu siapkan. Tapi begitu selesai, istirahat. Jangan paksa tubuhmu, Ran. Rania tersenyum kecil. Baik, Tuan Wirantara. Terima kasih atas perhatiannya. Arga berbalik hendak pergi, namun sempat menoleh sambil berkata, kalau kamu butuh sparring partner buat latihan presentasi, panggil saja. Rania terkekeh pelan. Catat. Jangan kabur kalau aku benar-benar manggil. Arga hanya tersenyum tipis, lalu menghilang di balik pintu. Sedangkan Rania kembali fokus ke sketsanya. Sudah menjadi aktivitas rutin, tiap weekend, Arga akan mengunjungi Rania dan kadang menginap, tentu saja Pak Rudi ikutan terlibat menginap di rumah itu. Hari Senin. Aroma nasi uduk dan sambal goreng ati memenuhi meja makan keluarga kecil itu. Nyonya Ratmi duduk anggun di ujung meja, mengenakan daster motif bunga dan gelang emas yang berkilau di pergelangannya. Di sampingnya, Devi dengan riasan tipis tampak ceria, menyendokkan potongan telur ke piring Ibra. Ibra, kata Nyonya Ratmi sambil menyeka mulut dengan serbet. Kapan kamu boyong Devi ke rumahmu? Sudah waktunya kalian hidup mandiri. Jangan numpang terus di sini, bikin rezeki sempit. Ibra berhenti mengunyah. Ia meletakkan sendok perlahan, lalu menoleh pada ibu mertuanya. Rumah yang mana, Bu? Tanyanya datar. Nyonya Ratmi mengernyit. Loh? Rumah yang di selatan itu. Ibra tertawa pelan, tapi tawa itu dingin. Bu, saya nggak punya rumah dan di selatan itu bukan rumah saya. Saya cuma ngaku-ngaku aja waktu itu. Cek. Sendok Devi jatuh ke piringnya. Mata Nyonya Ratmi membelalak. Apa? Suara Nyonya Ratmi naik satu oktav sebelum tiba-tiba, kerak-kerak-kerak, dia tersedak makanan. Bu, seru Devi panik. Ibra dengan santai menyodorkan air putih, dan Nyonya Ratmi meneguknya sambil terbatuk-batuk keras. Ia menunjuk Ibra dengan tangan gemetar, napas tersengal. Maksudmu, apa? Kata Devi akhirnya, wajahnya pucat. Ibra menatap istrinya itu, matanya tajam namun tenang. Kamu kan sarjana. Pasti ngerti maksudku. Devi menelan ludah,
tidak percaya. Ibra melanjutkan, dan satu hal lagi, aku bukan pengusaha. Aku hanya seorang sopir. Nyonya Ratmi membanting sendoknya ke meja. Astagfirullah. Kamu bikin malu keluarga. Jadi kamu menipu kamu dari awal? Ibra bangkit perlahan dari kursinya, wajahnya tak lagi tersenyum. Tidak, Bu. Saya tidak menipu. Saya hanya menyesuaikan diri dengan harapan kalian. Kalian yang ingin memiliki menantu orang kaya, jadi saya pura-pura. Tapi saya lelah. Ia menatap Devi, tunggu sebentar, kemudian berjalan pergi meninggalkan meja makan. Ibra masuk ke kamar dengan langkah mantap. Tak lama kemudian, ia keluar lagi sambil membawa sebuah kantong hitam tebal. Di dalamnya, tampak jelas tumpukan uang tunai, dalam ikatan rapi, 100 ribuan bersusun seperti bata bangunan. Ia meletakkannya di atas meja makan dengan suara gedebuk ringan. Ini untuk kalian, ucap Ibra singkat. Mata Devi dan Nyonya Ratmi sontak membelalak. Cahaya dari lampu gantung seolah memantul dari permukaan uang yang menggiurkan itu. Nyonya Ratmi, tanpa malu-malu, langsung meraba tumpukan uang seperti memastikan itu nyata. Jemarinya gemetar, dan bibirnya terbuka sedikit, seperti hendak berdoa tapi lupa kalimatnya. Astagfirullah, ini duit beneran, Bra? Tanya Nyonya Ratmi dengan suara bergetar. Ibra tersenyum tipis. Biarpun aku cuma sopir, tapi penghasilanku menjamin. Uang ini cukup untuk hidup kalian dengan nyaman, asal tahu diri. Devi mematung sesaat, lalu mengalihkan pandangannya ke suaminya. Ada rasa bersalah di matanya, meski juga tak bisa menyembunyikan kegembiraan. Kita, minta maaf ya, Mas. Mungkin kita terlalu menuntut, bisik Devi pelan. Ibra hanya mengangguk. Namun Nyonya Ratmi sudah mulai menyusun skenario dalam benaknya. Ia melirik Devi dan berkata lirih, dengar ya, mulai besok kalau orang nanya, bilang aja Ibra lagi bangkrut. Ngaku aja usaha bangkrut, biar nggak dicibir. Yang penting, uang terus ngalir, bisiknya pada Devi. Devi tampak kaget, tapi mengangguk pelan, terbawa arus ambisi ibunya. Tapi rasa ingin tahu masih membakar pikirannya. Mas, kata Devi penasaran. Sopir apa yang gajinya segede ini? Siapa sih majikanmu sebenarnya? Ibra mengambil jaketnya, lalu menatap Devi sambil mengencangkan jam tangannya. Sorot matanya berubah. Aku cuma sopir pribadi, katanya pelan, lalu menambahkan, dan tuanku adalah manusia paling kejam yang pernah aku temui. Dia bisa mengambil nyawa orang tanpa menyentuh. Dan hukum negara tak akan pernah bisa menyentuh dia. Devi menelan ludah. Nyonya Ratmi pun mendadak diam. Orang seperti apa itu, Mas? Tanya Devi lirih, kini ketakutan menggantikan girangnya tadi. Tapi Ibra hanya mengambil kunci motornya dan melangkah menuju pintu. Tak perlu tahu, katanya tanpa menoleh. Yang penting, kalian aman. Aku berangkat dulu. Majikanku sudah menunggu. Hati-hati ya, Mas, ucap Devi, setengah gemetar. Begitu pintu tertutup, Devi langsung mengeluarkan ponselnya. Ia menyusun uang itu rapi, menambahkan filter dan caption. Rezeki di pagi hari matahari berwajah kantong uang alhamdulillah rezeki anak saleh istri hebat. Di belakangnya, Nyonya Ratmi duduk bersila, sudah mencatat angka-angka di buku kecil. Aku harus investasiin ini. Lumayan buat jaga-jaga kalau si sopir itu tiba-tiba hilang ditelan bosnya yang serem itu. Rania berdiri di dekat pintu, mengenakan gamis hijau zaitun dengan pashmina senada. Di tangannya, beberapa map tebal ia rapikan ke dalam tas jinjing kulit. Tatapannya fokus, memastikan tak ada yang tertinggal. Ia hendak berangkat ke butik lebih awal hari ini, ingin menyelesaikan beberapa detail desain sebelum presentasi besarnya nanti siang. Beberapa menit kemudian, ponselnya yang tergeletak di sisi meja berdering. Nomor tidak dikenal, gumamnya pelan, alisnya sedikit berkerut. Namun ia tetap mengangkat. Halo, siapa ini? Suara berat dan familiar terdengar dari seberang. Ini aku, Rania. Arga. Simpan nomor ponselku. Rania terdiam sesaat, tidak menduga akan mendapat telepon pagi-pagi dari Arga. Ada apa, Ga? Tanyanya kemudian, pelan. Aku ada rapat jam 10, dan berkasku ketinggalan di meja ruang tengah. Sepertinya waktu pulang,
Aku lupa membawanya. Rania langsung menoleh ke meja dan melihat map yang dimaksud, tergeletak rapi di sudut meja. Bisa tolong antarkan ke kantorku sebelum kamu ke kampus? Lanjut Arga. Kalau kamu tak keberatan. Oh, iya. Boleh, jawab Rania. Sebenarnya Arga bisa saja menyuruh asistennya, Vina, untuk mengambil berkas itu. Tapi pagi itu, ia ingin melihat wajah Rania. Hanya sebentar, hanya sekilas, sebelum hari dimulai. Saat Rania keluar dari pintu belakang rumah menuju ke garasi, Ibra sudah berdiri di sana. Ia mengenakan seragam sopir berwarna gelap dan menyambut Rania dengan senyum lebar. Selamat pagi, Mbak Rania, sapanya ramah, dengan suara cukup lantang dan ekspresi bersinar. Rania sempat terdiam 1 detik. Dalam hati ia mengernyit. Tumben, manusia satu ini ramah banget. Biasanya juga pasang muka sinis dan meremehkan. Mbak Rania sudah serapi ini, mau kemana? Oh ya, Mbak, saya siap mengantar kemana saja. Jam kerja saya mulai jam 7 pagi sampai jam 8 malam, lanjut Ibra, masih dengan nada ramah yang nyaris tak pernah ia pakai sebelumnya. Rania nyaris mencibir. Dalam hati ia kembali berbisik, ada apa sih sama orang ini? Kesambet? Digigit jin baik? Tumben banget sopan begini. Namun ia hanya menarik napas pelan dan berkata datar, baiklah, antar aku ke gedung perusahaan Wira Group. Aku harus mengantar sesuatu ke Arga. Baik, Mbak. Aku siap menjalankan tugas, sahut Ibra sambil tersenyum, lalu berlari kecil ke arah garasi untuk mengeluarkan mobil. Rania berdiri sejenak, memperhatikan punggung Ibra yang menjauh sambil menggeleng pelan. Entah apa maunya dia sekarang. Tapi selama dia tidak mengganggu, biarlah. Mobil berhenti beberapa blok sebelum gedung tempat Arga bekerja. Rania membuka kaca mobil perlahan, membawa map biru tua yang ia genggam erat sejak dari rumah. Turunin aku di sini aja, Ibra, katanya pelan. Ibra menoleh heran. Kamu yakin? Kantornya masih agak jauh, Mbak. Rania mengangguk cepat. Aku nggak mau terlalu mencolok. Lagi pula, aku agak segan masuk ke gedung itu. Ibra menatapnya lewat spion dalam, mencoba membaca ekspresi Rania yang tampak gelisah. Tapi ia tak bertanya lebih jauh. Baiklah. Tapi kabarin aku kalau sudah selesai, ucapnya sambil memundurkan mobil pelan. Rania menutup pintu dan menarik napas panjang. Ia memandangi gedung tinggi di depannya. Megah, modern, dan dingin. Langkah kakinya ragu, tapi terus bergerak. Di kepalanya, hanya ada nama yang membuatnya tidak nyaman, Davin dan Luna. 2 nama yang sangat ingin ia hindari. Begitu sampai di lobi utama gedung, Rania melangkah ke meja resepsionis. Suaranya pelan saat bertanya, maaf, saya ingin menemui Tuan Arga. Saya disuruh mengantarkan ini. Resepsionis muda yang duduk di balik meja itu segera tersenyum sopan. Nona Queen. Tuan Arga sudah memberitahu kami sebelumnya. Anda memang sudah ditunggu. Resepsionis itu langsung mengangkat telepon kecil di sampingnya, menghubungi lantai atas. Tak lama kemudian, pintu lift terbuka dan Vina, asisten pribadi Arga, keluar dengan langkah cepat namun tetap anggun. Selamat pagi, Nona Queen. Mari, saya antar, ucap Vina, mengangguk hormat. Koridor lantai 7 terasa lengang. Hanya suara AC dan derap hak sepatunya yang terdengar menggema. Rania menggenggam map lebih erat. Ia berhenti tepat di depan pintu bertuliskan Direktur Utama. Vina menghentikan langkahnya. Ia menoleh pada Rania dan tersenyum kecil. Silahkan masuk, saya pamit dulu, ujarnya singkat sebelum membalik badan dan pergi, membiarkan Rania berdiri sendirian di depan ruangan itu. Rania menarik napas pelan, jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Tenang, bisiknya dalam hati. Kau hanya mengantarkan berkas, tak ada yang perlu ditakuti. Sebelum sempat mengetuk, Rania tak sadar jika seseorang sedang mengawasinya.